KDR TV. Saya mengundang caleg-caleg muda dari Partai Golkar. Mudanya muda banget karena mereka ada di rentan usia 21 sampai 22. Di sebelah kanan saya ada ada Arta, Yesi sama Diani ya, betul ya? Betul. Ya. Kenalan dulu dong, pengen denger suaranya. Halo, nama saya Arta Mevia Putih Ardana. Saya caleg Provinsi Jawa Timur. Dapil 1, Ya, berarti Dapil Surabaya? Ya, betul. Oke, kalau Diani? Halo, nama saya Diani Permatasari. Saya usia 21, saya caleg DPRD Provinsi Kabupaten Nganjuk yang mewakili Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun atau Dapil 11. Dapil 11, ada 3 ini ya kabupaten. Betul, ya? ada 3 kabupaten. Oke, yang berikutnya ada Yesi. Halo, nama aku Yesi Pristika Effendi, bisa dipanggil Yesi. Aku caleg DPRD Provinsi, Dapil 7. Oke, wow, masih muda-muda loh. Kalian pernah kepikiran nggak sih usia 21, 22 tuh saat itu lagi ngapain? 21, 22 aku lagi main sih sama teman-temanku. Tapi kalian hari ini udah terjun ke politik dan berkontribusi untuk dunia politik khususnya di Golkar. Tepuk tangan buat kalian. Oke, aku ke Yesi dulu deh. Yesi sambil kuliah kan hari ini ya? Sambil kuliah terus memutuskan untuk jadi caleg, itu kan hal yang nggak mudah, apalagi di usia 21 ini kan, ya kita tahu lah ya kalau anak kuliah di semester menjelang akhir itu sibuknya luar biasa. Iya. Kenapa kok mau terjun ke politik? Awalnya ini sih, aku ingin mematahkan persepsi anak muda atau generasi sekarang, yang mana apatis dengan partai politik, gitu. Kan kita lihat bahwa kehidupan sehari-hari dimulai dari bangun sampai tidur, kita nggak terlepas dari aturan partai politik. Iya. Ya, semua diatur dengan partai politik. Kalau seumpama bukan berawal dari generasi muda, dari siapa lagi? Betul. Jadi dimulai dari kita sendiri. Oke, dimulai dari diri sendiri. Oke, sekarang Arta, kenapa milih Partai Golkar? Kita tahu hari ini partai banyak banget loh, ada ya tahu lah ya, dan pasti banyak kan teman-teman yang gabung ke partai-partai lain. Kenapa Arta milih Partai Golkar? Karena menurut saya Partai Golkar itu mewadahi para kaum milenial untuk berperan aktif di dunia politik. Oke, wow. Tadi juga saya sempat ngobrol sama Arta. Ternyata Arta ini juga berangkatnya bukan langsung di AMPG ya, tapi berangkat dari pengurus kecamatan. Ya, pengurus kecamatan. Saya sangat mengapresiasi anak-anak muda yang terjun ke politik dan dia memang mulainya dari bawah. Tepuk tangan buat Arta. Di sini juga ada Diani. Diani, kamu tinggal di Surabaya, milihnya dapilnya jauh banget di Nganjuk. Enggak, saya domisilinya di Nganjuk. Oh, oke, aslinya Betul. Nganjuk. Saya lahir, dibesarkan di Nganjuk. Oke, lahir dan dibesarkan di Nganjuk. Betul. Kenapa kok kepingin jadi anggota dewan? Apalagi kalau misalkan dapil Nganjuk, kamu akan berkontribusi luar biasa tuh untuk dapil kamu. Betul, apalagi di usia saya yang masih 21 tahun Betul. ini. Karena menurut saya memulai bergabung atau terjun di dunia politik sejak muda dan menjadi wakil rakyat adalah salah satu impian saya dari kecil. Oke, wow. Itu alasan Kamu terbesar saya. Masih kecil udah mimpinya jadi dewan loh, luar biasa loh. Seperti itu. Terus? Karena apa? Karena saya ingin terutama mewakili kaum milenial di dapil saya, Nganjuk, Madiun, dan Kota Madiun. Untuk membawa aspirasi-aspirasi mereka, saya sebagai wadah. Saya ingin menjadi mata dan telinga untuk mereka untuk menyampaikan semua aspirasi ke pemerintah. Seperti itu, agar pembangunan di daerah dapil saya itu maju dan nyata. Hari ini itu. masih agak burem-burem gitu ya. Sepertinya belum. Oke, agak burem-burem. Diani, tadi kamu sempat mengatakan bahwa kamu ingin menjadi telinga dan juga mata. Betul. Pastinya hari ini kamu juga sudah banyak mendapatkan pesan-pesan paling tidak dari anak muda sekitar ya. Betul. Ketika tahu kamu pasti maju untuk caleg. Betul. Apa sih sebenarnya harapan anak muda hari ini khususnya untuk anak muda di dapil kamu gitu? Iya, saya masuk ke dalam organisasi IGRAL, yaitu organisasi Duta Genre Kabupaten Nganjuk terutama. Di situ saya banyak sekali mendapatkan bukan masukan, namun beberapa keluhan ataupun keinginan mereka untuk bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Seperti itu. Kenapa saya ingin jadi mata dan telinga? Karena masyarakat atau penduduk di Indonesia itu bingung untuk menyampaikan langsung
aspirasinya ke pemerintah. Begitupun sebaliknya, pemerintah pun terkadang juga tidak bisa membaca apa keinginan penduduknya atau keinginan masyarakatnya yang di bawah. Maka dari itu saya ingin menjadi mata dan telinga. Agar apa? Agar supaya mereka saling berkesinambungan, mengerti dan paham, sehingga menciptakan suatu keharmonisan dalam negara kita. Ketika negara sudah ada keharmonisan, maka saya yakin pembangunan akan maju. Seperti itu, karena saling mengerti. Karena saling mengerti. Betul. Hari ini juga kita tahu bahwa Partai Golkar hampir 60% itu caleg-calegnya berasal dari generasi Z dan juga milenial, yang artinya mereka ini masih pada muda-muda banget gitu ya. Aku ke Yesi deh. Yesi, tadi kamu sempat bercerita juga lagi kuliah gitu kan, sambil daftar caleg ini kan cukup menyita waktu gitu ya. Tapi kenapa kamu punya keinginan bahwa oke, aku harus nyalek gitu di tahun ini? Kenapa nggak 2029 nanti? Gitu. Alasan aku karena kalau ini kan di semester 7 itu ada KKN. Nah, di situ aku melihat di lapangan bagaimana masyarakatnya dengan berbagai permasalahannya. Nah, kalau menurut aku sendiri, generasi muda bergabung dalam partai, apalagi nyalek, bisa misalkan seumpama jadi bisa melihat dari dua sisi, yang mana dari generasi milenial sama generasi tua, bagaimana cara mengatur politik. Seperti itu. Jadi kayak lebih fresh gitu. Kalau anak muda lebih fresh ya. Ini juga sama nih buat Arta. Arta, hari ini tuh kursi dewan ya kita nggak tahu bersama lah, yang ngisi tuh orang-orang yang lebih senior gitu ya. Aku nggak bilang tua loh Bapak Ibu ya, saya bilang lebih senior. Diisi orang-orang yang lebih senior. Kalau nanti ternyata kamu kepilih nih, kamu kan masih muda banget nih, Ta. Ini nggak pede nggak ada di antara atau di tengah-tengah mereka? Harus pede. Harus pede ya, nggak boleh kalah yang muda ya. Harus pede. Selama kita mau belajar, berjuang dan berusaha, usia tidak menentukan kesuksesan. Usia tidak menentukan kesuksesan. Yang muda pun bisa sukses, yang tua pun juga harus lebih sukses gitu ya. Mereka ini dapilnya beda-beda. Sedulur Jatim, ada yang dapil Surabaya, dapil Nganjuk, terus juga dapil Mojokerto ya. Blitar sama Tulungagung. Oh, Blitar Tulungagung, sorry, dapil Blitar Tulungagung. Ketiga-tiganya ini maju provinsi. Padahal kan kita tahu ini ada kabupaten kota dulu, ada provinsi baru RI. Mereka langsung loh gas ke provinsi gitu ya. Aku pengen tanya ke Diani, apa yang menjadi permasalahan besar daerahmu yang kamu rasa ini harus dibenerin? Saya rasa setiap daerah mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya daerah saya banyak, namun saya ambil satu cuplikan kekurangan di daerah saya. Bukan kekurangan, namun hal yang perlu diperbaiki, betul. Yaitu salah satunya di pembangunan menurut saya. Itu nomor satu, di pembangunan. Maka dari itu saya berharap ketika saya nanti terpilih, saya akan memajukan pembangunan, yaitu anggaran-anggaran yang sudah sepatutnya diterjunkan ke dalam atau diterjunkan ke daerah saya, akan saya wujudkan secara nyata dan saya akan turun ke lapangan langsung seperti itu. Semoga bisa terwujud keinginan dan harapan saya itu. Amin. Saya senang sih kalau ngeliat muda-muda. Yang muda-muda itu memang tidak bisa dipungkiri semangatnya tuh luar biasa loh hari ini. Itu permasalahan di daerah kamu ya. Betul. Kalau kamu nih Arta, dari dapil kamu dapil ini kan, maju provinsi, maju dapil Surabaya. Permasalahannya Surabaya itu apa sih? Saya lebih ingin mengenalkan kepada para anak muda bahwa dunia politik itu menyenangkan dan mengasihkan. Sehingga mereka bisa terinspirasi juga dengan saya dan Mas Dito Aryo Tejo yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sekaligus Menteri termuda di Indonesia. Jadi dengan adanya saya dan dengan adanya Mas Dito Aryo Tejo bisa menginspirasi dan memotivasi para anak muda agar berani terjun di dunia politik. Politik itu nggak seserem itu kok. Asal kamu bertemu dengan orang yang tepat. Betul ya. Makanya ketemunya sama kita aja gitu kan maksudnya ya. Ya sih, kamu maju Blitar Tulungagung kan ya. Permasalahan apa di dapilmu yang menurutmu itu menjadi suatu hal yang memang sangat perlu untuk dibenahi? Salah satu permasalahannya sama dengan Mbak Diani. Tentang pembangunan jalan. Pembangunan jalan ya. Kayak Lampung banget gitu, enggak? Kayak Lampung, soalnya kan misalkan saya kemana-mana kan juga pakai motor. Nah itu kalau jalannya rusak banget itu kayak, aduh gimana gitu. Capek, gas rem gitu ya. Apalagi bahaya kan kalau seumpama banyak jalan yang benar-benar
nggak rata, bergelombang, gitu, bergelombang, bisa mengakibatkan kecelakaan. Oke. Jadi harus benar-benar ditangani itu pembangunan jalan. Tolong didengarkan oleh Pemkab mana tadi, Blitar, Tulungagung. Tulungagung. Tolong dibenerin jalannya. Yang biar yang bergelombang bukan cuma jalan tapi juga perasaan. Oke, baik. Saya geser lagi ke Diani. Hari ini mereka tuh muda-muda banget, 21, 22. Yang pastinya masih ada peranan orang tua juga gitu ya di dalam kehidupannya. Diani, maju jadi caleg diizinin nggak sama orang tua? Itu pertanyaan yang sangat sulit menurut saya. Oke. Karena begini, ditanya soal diizinkan atau tidak, tentu orang tua menginginkan anaknya menjadi orang sukses. Betul. Dan pasti mengizinkan. Keluarga saya sangat sederhana. Saya dari kecil dididik untuk hidup sederhana sekali. Ya, permasalahannya tetap balik lagi di istilahnya zaman sekarang itu kalau terjun ke politik, mohon maaf ya, ongkos politik ya, ongkos politik harus ada dan harus besar seperti itu. Namun tidak dipungkiri, itu juga menurut saya menjadi pokok pemikiran utama saya seperti itu. Namun saya putar balik, berpikir ulang bahwasanya saya bisa kok, dengan cara apa? Dengan cara saya bisa membaur dengan masyarakat, saya bisa bergabung dengan masyarakat, dan saya minta doa atau restu kepada orang tua, dan lama-kelamaan insya Allah orang tua merestui dan sangat mendukung. Oke, itu penting banget sih. Betul. Restu dari orang tua. Betul. Oke, baik. Ya sih, kamu kuliah nih. Orang tua nggak, udahlah kuliah belum selesai, pakai acara maju caleg, ntar kamu skripsi nggak kelar-kelar, sekolah kuliah jadi 7 tahun gitu misalkan. Ke orang tua juga pertama sih pasti tanya dulu, kamu bisa nggak bagi waktu antara skripsi dengan seumpama nyalek gitu kan. Kan banyak hal juga yang harus diurusi gitu. Awalnya emang nggak boleh, tapi lama-kelamaan kan saya bisa bagi waktu jam. Misalkan hari ini ke kampus, besok ngerjain apa. Jadi kayak harus benar-benar bisa manage waktu gitu. Oke, asal kamu bisa bagi waktu ya. Harta boleh sama orang tua, karena Arta ini kemana-mana juga diantar ya sama ayah ya. Selama itu baik dan bermanfaat buat saya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ayahnya juga dari Golkar kan ya? Mama dari Golkar ya. Iya. Oh, memang harus seperti itu. Yang orang tuanya Golkar, boleh lah anaknya diajak bergabung. Ada AMPG hari ini. Oke, ini terakhir saya mulai dari Diani dulu. Diani, kenapa menurut kamu tuh anak muda harus mulai berpolitik sejak dini? Anak muda harus berpolitik sejak dini. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik dimulai sejak dini atau lebih awal, karena tumbuhnya nanti akan menjadi sempurna. Oke. Seperti itu. Karena saya mengambil pepatah di situ bahwasanya anak muda sebaiknya sejak dini ikut partai politik. Karena di situ dua-duanya sebetulnya saling menguntungkan dan diuntungkan. Dalam diri kita sebagai milenial diuntungkan sebagai kita lebih sejak dini mengenal politik. Karena apa? Karena kalau ingin mensejahterakan diri sendiri ataupun orang sekeliling, karena negara kita negara hukum ya. Negara hukum pastinya kita harus menempuh jalur hukum atau jalur politik. Seperti itu. Begitupun partai politik diuntungkannya di mana? Karena karena partai politik dapat mengkaderisasi anak muda atau milenial sejak dini juga seperti itu. Jadi kita saling menguntungkan dan diuntungkan. Saling menguntungkan dan diuntungkan. Iya sih. Ada tambahan, kenapa anak muda itu harus terjun ke politik sejak dini? Kalau menurut aku, berpolitik itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun masih generasi muda, kita harus maju partai politik. Karena ini merupakan salah satu langkah untuk memajukan negara dengan berpolitik. Dengan berpolitik. Arta, kamu hari ini di AMPG juga kan? Kasih tahu dong anak muda di luar sana yang belum bergabung di AMPG, gimana sih serunya di AMPG?
Di AMPG kita bisa menambah relasi, menambah pengalaman, dan menambah wawasan tentang kehidupan politik itu gimana, supaya kita nanti bisa menilai seperti apa pemimpin yang dibutuhkan oleh negara ini. Betul sekali, sisanya pasti ya senang-senang, seru-seruan, nambah relasi, nambah nomor kontak di handphone. Jadi dewan atau enggak tuh bonus ya, tapi yang penting perjalanan politiknya. Semangat buat Yesi, Diani, Arta, semoga lancar-lancar di dapilnya. Persiapan udah aman semua ya? Aman dan matang. Aman dan matang, mantap banget. Baik, itulah tadi saya habis ngobrol-ngobrol ya sama 3 caleg muda dari Partai Golkar. Kalau saya bisa menambahkan sedikit di belakang, kenapa anak muda harus mulai berpolitik dari sekarang? Kita hidup di Indonesia yang negara demokrasi, di mana seluruh produknya itu berangkat dari produk politik. Kalau kita tidak berangkat sekarang, kita akan ketinggalan jauh dan tidak akan bisa berkontribusi apapun untuk negara ini. Saya pamit undur.